Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah. Barakallahu fikum. Dan ini kalau seingat kami di sini ini masuk ke episode 20 sekian kalau nggak salah, insyaallah, alhamdulillah lebih. Barakallahu fikum, dan semoga Allah perkenankan acara ini dibuat langgang acaranya, dipanjangkan usianya, dibuat berkah ilmu sang pengasuh acara ini, yaitu Dr. M.H. Hasan Aitullah Hafizahullah Ta'ala, dan saat ini beliau live dari kota Banyuwangi. Nanti kita akan sambung ya, tapi sebelumnya bagi pendengar radio yang sudah merelai acara ini, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, Artvisi sudah setia bersama kami, bersama Fatwa TV dalam merelai acara-acara live interaktif yang tayang di Fatwa TV. Barakallahu fikum. Tidak berpanjang lebar, sekarang kita sapa ustadznya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna, Ustadz Ayat. Bagaimana Ustadz kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Alhamdulillah. Ana senang Ustadz kalau memandang wajah antum. Masih muda soalnya Ustadz. Masih muda. Iya, alhamdulillah. Ya begini Ustadz, ya bagaimana kabar Banyuwangi di sini? Di sini Jakarta hujan hujan. Gimana? Oh ya, hampir sama lah. Kita juga hujan di sini. Iya. Pengennya sih hujan duit Ustadz. Tapi hujannya air, alhamdulillah. Iya. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Untuk kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya di tengah kepadatan di waktu antum mengajar di STDI, dan pulang ke rumah juga masih kita ganggu lagi. Ya, rajin banget Fatwa TV ganggu asatid. Begitu, dan dia ganggunya pakai masalah lagi. Pakai masalah tuh. Iya. Terus gini Ustaz, untuk pertemuan kali ini kami minta dong mau dikasih nasihat. Nasihat kali ini kita minta bagi siswa SMP dan SMA, istilahnya kalau di kita tuh ABG gitu Ustaz. Biar mereka tuh tidak mudah, kan namanya gadget saat ini nih bahaya, ini nih fitnah terbesar zaman sekarang ini. Bagaimana dengan gadgetnya tapi dia butuh, terus kemudian dengan orang tua, dengan keluarga, mohon kami diberi nasihat untuk para ABG SMP dan SMA Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Taib, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio-radio sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan barakah kepada kita semua di umur kita, keluarga kita, semua aktivitas yang kita kerjakan, dan Allah meridai kita sehingga kita bisa mudah dalam melaksanakan semua yang kita rencanakan. Ikhwah sekalian, seperti yang diusulkan oleh Ustadz dan senior kita, Ustadz Pongki, betul-betul permasalahan dan fenomena ini kerap kali disebutkan oleh para wali-wali santri, wali murid, dan juga di masyarakat secara umum. Bahkan ada orang yang sampai stres ketika dia kecanduan game online, keluar dari pesantren, bahkan musuhan dengan orang tuanya ketika dia tidak diizinkan untuk bermain game. Ketika pula dia memberikan syarat kepada orang tuanya, saya mau di pesantren asalkan 1 hari boleh untuk main game. Tentu permasalahan seperti ini tidak sepele. Ketika orang tua menyimpan banyak harapan kepada anaknya, berharap dia bisa nurut, taat, menjadi penerus orang tua, membahagiakan, akan tetapi ternyata bukan hanya tidak mau diatur, bahkan hitung-hitungan, bersyarat pula kepada orang tua. Dan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua mengarahkan mereka. Lebih baik anak menangis, kita berat untuk mengarahkan mereka sekarang daripada nanti kita akan menyesal.
untuk adik-adik kita di usia SMP dan SMA dan juga yang seusia. Kita akan bersyukur saja, bersyukurlah kepada Allah ketika memiliki orang tua, guru yang mengarahkan. Pada saat banyak orang yang tidak diarahkan dan orang tuanya angkat tangan, sehingga mereka menjadi anak jalanan, dan di masa depan semakin suram. Biarpun uang banyak akan tetapi belum tentu banyak uang itu membahagiakan mereka, terlebih apabila uang yang didapatkan tidak halal. Bisa jadi berangkatnya karena tidak turut kepada wasiat, pesan, dan arahan dari orang tua. Bersyukur sekali. Masa muda ini adalah modal yang paling istimewa. Tidak akan terulang masa muda itu. Cari uang gampang, mau santai, foya-foya juga gampang. Itu semua setelah kita capek terlebih dahulu. Akan tetapi, masa muda seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, innama mathaltu syabab kasyai'in waqa'a fi kummi thumma saqat. Aku perumpamakan usia muda seperti sesuatu yang nyantol. Tidak sengaja di lengan baju kemudian jatuh. Sehingga mereka tidak merasa tahu-tahu tua saja. Ya, seperti yang kita rasakan ini, Pak Fauzi juga lebih senior ini. Ya. Seperti baru kemarin, perasaan kita juga nggak berubah, tahu-tahu anak sudah gede, sudah lulus, mau daftar di sekolah yang lebih tinggi dan sebagainya. Dan ini kita sampaikan kepada antum, dan kita ingat, dulu orang tua kita juga begitu. Mereka bilang, kamu nanti jadi orang tua begitu. Ya, itu adalah kata-kata yang terulang. Akan tapi ingat bahwa betul-betul kata-kata itu muncul dari orang tua yang berpengalaman. Masa muda, manfaatkan sebisa mungkin. Orang mengatakan usia muda sangat produktif untuk menghafal, untuk mempelajari. Dan itu akan berefek pada otak pada saat dibiasakan untuk mempelajari hal-hal bermanfaat. Ketika tua, mudah sekali dia untuk mengulang-ulang. Dan ternyata masa muda berkaitan pula dengan masa depan. Sampai salah seorang ulama salaf mengatakan, "Idza ra'aita asy-syabba awwal ma yansha'u ma'a ahli sunnati farjuhu, wa idza ra'aitahu awwal ma yansha'u ma'a ahli al-bid'ah fay'as min, fa inna asy-syababa ma'a aw ala awwal nushu'ihi." Apabila dia masih di perjalanan hidupnya bergaul dengan orang-orang yang ahlus sunnah, maka engkau bisa berharap. Akan tetapi jika dia bergaul liar, bebas dengan orang-orang yang melakukan tindak kekacauan dalam agama, maka engkau pantas untuk berputus asa, karena masa depannya bisa jadi akan rusak. Karena seorang akan dinilai bagaimana masa mudanya. Maka adik-adik sekalian, kaum muslimin yang masih muda, semangat. Sabar sedikit untuk melewati masa-masa ini, agar masa depan antum penuh dengan kesuksesan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pengamat mengatakan, orang yang bisa menghafal Al-Qur'an, dia akan mudah untuk menghafal pelajaran rumit lainnya. Karena otaknya sudah terbiasa untuk dipakai bekerja keras. Bahkan seorang tabib atau seorang dokter mengatakan, ketika otak ini dibiasakan menghafal sebuah informasi sedikit, dia agak keberatan ketika ditambahkan informasi agak banyak. Akan tetapi ketika dia terbiasa, maka dia akan mudah untuk menerima dan menghafal informasi yang sedikit. Seperti lambung mirip ketika tidak terbiasa makan, kemudian ditambah porsinya, dia kesakitan. Lama-kelamaan dia akan terbiasa. Dan ini sudah teruji. Banyak sekali yang teruji. Bisa jadi seorang mendengar bisa segera hafal. Atau dia pernah mendengarkan itu sehingga bisa hafal lebih cepat dari kawannya karena memang otaknya sudah terbiasa untuk menghafal. Maka jangan sia-siakan usia ini. Maksimalkan dalam belajar. Dan semoga Allah Azza wa Jal memudahkan langkah ke depan untuk menyongsong masa depan yang lebih cemerlang dengan izin Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum. Semoga kita semua ya bisa mengambil
pelajaran dari apa yang sudah dinasihatkan oleh Ustadz Ayat, ini terutama saya dan teman-teman saya dan semua Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri di usia-usia yang sedang belajar dan agak-agak kesulitan membagi waktunya dengan gadgetnya. Barakallahu fikum Ustadz. Dan kemudian kita masuk pertanyaan pertama ini Ustadz, dari Soekarno Ansar di Malaysia. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Ayat, izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai suami ketika sedang berjalan bersama istri, lalu ada laki-laki lain yang memperhatikan istri kita. Nah, mohon sarannya Ustadz, apa yang harus saya atau suami perbuat dengan kondisi keadaan seperti ini? Barakallahu fikum Ustadz. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ini kondisi yang membuat orang agak galau dan tidak bisa tenang. Minimal kecemburuannya akan bergolak ketika melihat yang seperti ini. Kalau seandainya seorang tidak merasa cemburu, itu merupakan musibah lebih besar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa dayuth atau banci, dia tidak akan masuk surga, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa dayathah atau sifat kebencian. Artinya para ulama menyebutkan dayuth atau orang yang tidak cemburu ketika anggota keluarganya terjerumus ke dalam kekejian atau kemungkaran maupun yang berbau fitnah. Dan dia anggap biasa saja, entah adiknya, ibunya, istrinya, bibinya, dan sebagainya. Ini merupakan sikap yang tidak gentle, tidak kesatria. Bahkan banyak nukilan-nukilan dari para ulama yang menunjukkan mereka adalah orang pencemburu. Ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang baru saja menikah, lalu dia ikut menggali parit bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang waktu siang, dia pamit kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang ke rumahnya. Untuk pulang, ternyata dia dapati istrinya di luar rumah, dan dia marah sekali. Kenapa dia di rumah? Kenapa dia di luar? Sementara istri sudah tempatnya di dalam. Kenapa harus keluar-keluar? Dia segera menghunuskan tombaknya, akan tetapi istri mengatakan jangan terburu-buru, lihat di dalam. Ternyata di dalam ada ular besar yang melingkar di di ranjangnya. Kemudian orang itu mengejar ular itu dan saling bunuh sehingga ular itu mati, orang itu juga meninggal. Tapi catatannya bagaimana kecemburuan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika istrinya keluar rumah. Bahkan ada sebuah riwayat dari orang Arab yang mengatakan dia tidak mau jual kudanya karena kuda itu pernah dinaiki oleh istrinya. Mereka cemburu sekali ketika keluarganya harus terendus, terdengar, terlihat oleh orang. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah satu saat ditanya oleh istrinya, kita sudah lama berumah tangga, ada nggak sesuatu catatan yang engkau ingin sampaikan kepadaku? Kata istrinya, iya, aku cemburu dan aku berat ketika aku ada tamu, kemudian terdengar suara gesrekan langkah kakimu dari dalam. Ini kecemburuan luar biasa dari para ulama. Sudah semestinya orang beriman masih memiliki rasa itu. Akan tetapi sebelum kita berpikir jauh, kita harus paham wanita adalah aurat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, al-mar'atu auratun, fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita adalah aurat, apabila dia keluar maka setan akan lebih membuat dia menarik. Kemudian dalam hadis yang sahih disebutkan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan fitnah terbesar, ujian untuk laki-laki sebagaimana perempuan. Maka untuk orang yang bertanggung jawab kepada keluarga perempuan, istri, anak perempuan, adik, kakak, ibu, bibi, dan sebagainya, hendaklah mereka menjaga agar si perempuan-perempuan itu tidak diganggu orang lain. Oleh karena dalam syariat, wanita dihormati, dimuliakan dengan cara yang syar'i agar mereka tidak terlecehkan. Di antaranya, ketika mereka bepergian jauh harus ditemani mahram. Kemudian ketika keluar, pakaiannya yang sopan dan tidak perlu berdandan. Tidak perlu menunjukkan perhiasannya. Pakaian warna-warni, muka ditampakkan, perhiasan juga terlihat. Ini yang akan membuat lawan jenis terlihat, akan tertarik.
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Wahai kaum laki-laki, jangan kalian larang keluarga wanita kalian untuk ikut salat berjamaah di masjid. Akan tetapi wal yakhrujna tafilat, hendaklah mereka keluar dalam keadaan tidak menggunakan parfum. Ini agar tidak membuat fitnah atau tidak menggoda kaum laki-laki. Penampilan menarik, pakai perhiasan, warna harus matching kata orang. Ya, warnanya merah, kemudian dipadu dengan warna pink misalkan, atau kuning, atau hijau, atau apa. Sehingga membuat lawan jenis tertarik sekali. Dan pertama yang membuat tertarik dari jauh adalah warna. Setelah itu dekat, ingin lihat muka dan sebagainya. Maka para suami, kemudian para wali yang bertanggung jawab kepada keluarga perempuan, hendaklah mereka menjaga pula penampilan keluarganya agar jangan membuat orang lain tertarik. Adapun ketika sudah di luar, kemudian ada orang perhatikan, tegur saja dia, tegur. Sampaikan salam saja, Assalamualaikum, antum mau ngapain? Ada perlu apa? Melihat istri orang lain dan sebagainya. Agar kalau seandainya dia memang punya rasa malu, dia kaget. Tapi kalau dia tidak punya rasa malu, sudah. Ingatkan dia, ingatkan. Dan minimalnya tinggal pergi, jangan di situ. Ketika memang di situ ada tempat yang tidak aman. Karena ada syaitan. Dan bisa jadi syaitan berbentuk jin dan bisa berbentuk manusia. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi ditinggalkan saja tempat situ jika orangnya tidak punya malu begitu Ustaz ya. Alhamdulillah seperti itu fatwa dari antum. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikut dari Bapak Denny. Bapak Denny di Bojonegoro, Jawa Timur. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ayat. Izin bertanya Ustaz, jika sudah masuk waktu sholat, tetapi di masjid sekitar kita dalam kurung satu kampung, tidak ada yang azan. Karena hujannya sangat lebat. Lantas, apakah kita boleh langsung sholat di rumah, atau kita perlu azan sendiri di rumah, baru sholat bersama keluarga di rumah? Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Yang pertama, sholat di rumah, apabila ada uzur yang membolehkan tidak berjamaah di masjid adalah dibolehkan, bahkan bisa menjadi sunnah. Sebagaimana pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau ketika musim dingin sekali, beliau mengatakan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Beliau perintahkan orang yang azan untuk mengucapkan salatlah kalian di rumah. Kemudian ketika beliau ditanya, maka beliau menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan seperti itu. Ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika hujan, beliau perintahkan agar muazzinnya mengumandangkan azan seperti itu. Ala sallu fil rihal atau fil buyut. Hendaklah kalian sholat di rumah-rumah dan tempat tinggal kalian. Ini dibolehkan. Kemudian yang kedua, ketika kita sholat di rumah, apakah bisa azan? Para ulama mengatakan apabila di tempat kita sudah ada yang azan karena masjid atau ada musalla kalau kita bilang, maka azan yang sifatnya fardu kifayah sudah gugur kewajibannya. Dan itu sendiri memang dilakukan di masjid untuk mengundang orang untuk datang ke masjid. Akan tetapi jika seandainya kita sholat di rumah, maka kita tidak diwajibkan. Kita tidak diwajibkan untuk mengumandangkan azan. Kalaupun seandainya belum terdengar suara azan di kampung itu, wallahu a'lam, bisa jadi di kampung sebelah sudah ada yang azan, sehingga fardu kifayah yang ada pada hukum azan bisa terwakili oleh masjid di kampung sebelah. Akan tetapi seandainya kita ingin melantunkan azan di rumah pun tidak mengapa, agar kita dapatkan fadilah azan pada saat kita akan melaksanakan sholat di rumah sendirian karena ada uzur. Adapun iqamah maka ini lebih ditekankan. Wallahu a'lam bishawab, sehingga bisa saja pernahnya untuk azan di rumah ketika belum mendengarkan azan. Akan tapi jika seandainya sudah mendengarkan azan dan dia lebih mencukupkan dengan azan masjid kampungnya atau kampung sebelahnya, tidak mengapa insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, Masya Allah. Jadi fardu kifayah ya Ustaz ya, hukumnya barakallahu fikum Ustaz. Jadi, tapi kalau iqamah, kalau bisa diwajibkan saya iqamah ya. Dalam sholat Allahu berjamaah. a'lam. Tidak mungkin sebagian ulama menunggu wajib.
Oh ya, Dapat. baiklah. Alhamdulillah barakallahu fikum seperti itu ya fatwa dari itu untuk Bapak Denny di Bojonegoro. Sekarang kita masuk ke Bapak datang dari pertanyaan dari Taufik Ismail, Bapak Taufik Ismail di Pekalongan. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Ayat, izin bertanya, kalau mau menikah, tetapi wali dari mempelai putri sedang di luar kota itu bagaimana ya Ustadz? Apakah boleh atau bisa lewat video call saja, video callan gitu, untuk walinya? Karena nggak ada yang bisa hadir ini bagaimana Ustadz solusinya? Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Baik. Wallahu alam, kita tahu bahwa wali adalah hal yang wajib. Rasulullah SAW mengatakan, la nikaha illa biwali. Tidak boleh seorang melakukan pernikahan tanpa wali untuk seorang wanita. Akan tetapi dalam kasus yang tadi disebutkan, tidak harus menggugurkan wali, bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara. Wallahu a'lam. Yang pertama, seperti yang Anda tanyakan, bisa dengan video call atau bahkan sekedar telepon biasa. Telepon biasa, katakan, aku nikahkan kamu dengan anakku, sekalipun tempatnya berjauhan, dan itu menggunakan telepon. Selama memang itu bisa diketahui siapa penelpon dan siapa yang menerima telepon tersebut. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa dengan mewakilkan. Siapapun yang ada di situ bisa menjadi wakil dari wali aslinya. Oh. Artinya wali itu tidak bisa melaksanakan pernikahan. Bisa diwakili oleh wali-wali setelahnya. Ya. Akan tetapi jika seandainya memang dia ingin wakilkan, maka tidak mengapa dia wakilkan kepada orang yang jauh sekalipun, seperti dia ingin mewakilkan kepada petugas. Maka itu tidak mengapa. Dari jauh misalkan dia berikan surat, nanti saya akan melakukan perjalanan jauh, umroh misalkan, atau akan ada kunjungan atau berobat, atau ada pendidikan dan tugas kerja misalkan, nanti saya ingin serahkan pernikahan ini kepada petugas KUA yang akan menikahkan misalkan. Ini tidak mengapa. Atau diwakilkan kepada ustadz, kiai, tokoh, atau kepada Pak RT dan sebagainya, ini tidak mengapa. Wakil itu bisa sah saja apabila memang diwakilkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustadz, seperti itu ya. Jadi boleh diwakilkan atau boleh dengan telepon, bahkan telepon suara juga boleh ya Ustadz ya. Atau video call yang zaman sekarang ya. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah ini sudah ada penelpon yang tersambung bersama kita. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yodi di Pekanbaru ya Bu. Iya. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, di rumah saya banyak buku-buku Islami yang ada tulisan huruf Arab ataupun ayat-ayat Al-Qur'annya. Seperti buku Yasin, Juz Amma, buku Iqra, buku-buku Islami lainnya. Yang kondisinya sudah usang dan tidak terpakai lagi. Apa yang harus dilakukan terhadap buku tersebut? Karena Ana berada di perumahan yang kompleks yang sudah tidak ada tanahnya Ustaz, kalau seandainya kita mau menguburkannya. Nah, apa yang harus dilakukan terhadap buku-buku tersebut Ustaz? Sudah Baik. ya pertanyaannya. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang jelas agar tidak dihinakan, terinjak, terbuang di tempat yang tidak layak, maka kita perlu mengatur agar kertas-kertas itu bisa dihancurkan atau dibersihkan, dibereskan, tanpa melakukan pencelaan, pelecehan pada tulisan-tulisan tersebut. Kalau seandainya tidak bisa ditanam atau dikuburkan, maka bisa dilakukan dengan dibakar. Kalau ternyata dibakar juga tidak bisa, maka dihancurkan. Dihancurkan, di zaman sekarang ada alat untuk menghancurkan. Sehingga tulisan-tulisan itu tidak tersisa. Kalau tadinya tulisan Allah, Bismillah, atau ayat Al-Quran, ketika dihancurkan berkeping-keping, maka sudah tidak menjadi huruf ayat Al-Quran, hadis maupun lafzul jalalah. Maka itu juga bisa menjadi solusi. Bisa dimasukkan ke dalam alat untuk menghancurkan kertas dan sebagainya. Kalau seandainya belum ada, maka untuk sementara disimpan atau dikirim kepada
kawan, saudara yang memang memiliki alat itu. Itu kalau memang harus dihancurkan. Tapi kalau seandainya bisa tidak dihancurkan, diperbaiki, kemudian disimpan kembali, maka itu yang juga bisa disarankan. Tapi kalau memang akan diselesaikan, dibereskan, dibuang dengan cara yang terhormat, maka wallahu alam caranya seperti itu. Kalau tidak mungkin dikuburkan, bisa dibakar tidak bisa, maka dihancurkan dengan cara menggunakan mesin penghancur itu. Wallahu alam bishawab. Barakallahu fikum, seperti itu Ustadz ya, dikubur atau dibakar ya, atau disimpan dulu ya sampai ada kesempatannya Ustadz ya. Barakallahu fikum Ustadz atas saran dari itu, dan ini menjadi masalah kita semua sepertinya di musola juga ada yang kayak udah usang, lembaran juga banyak yang hilang. Barakallahu fikum, seperti itu ya. Alhamdulillah. Kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Dewi Yulianingsih Ustadz, Dewi di Depok, Jawa Barat. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustadz Ayat. Apa hukumnya mengingat orang yang sudah meninggal dengan sering membuat status di media sosial tentang kesedihannya ditinggal pasangan, dan juga sering memposting foto-foto yang meninggal tersebut? Barakallahu fikum atas jawabannya. Baik, barakallahu fikum. Sebelumnya, suatu yang disepakati. Kenapa sampai orang ditinggal mati berat sekali? Karena dia sayang dan dia cinta kepada orang yang meninggalkannya. Maka orang yang cinta, dia akan berharap agar orang yang sudah meninggal itu mendapat kebaikan yang banyak. Bukan hanya perasaan dia saja yang dipertimbangkan, akan tetapi dia juga perlu melakukan hal yang bisa bermanfaat untuk orang yang dia cintai itu. Maka kita paham, orang yang mati tidak bisa beramal. Akan tetapi dia bisa diberi manfaat dengan amal orang yang masih hidup. Imma dengan amal dia ketika dia masih hidup, akan tetapi pahalanya terus mengalir, atau orang yang masih hidup mendoakan. Maka di antara hadis yang sahih dan kita sering dengar dalam Sahih Muslim, idza mata ibnu adam anqata 'amaluhu illa min thalath. Apabila seorang mukmin meninggal, maka dia akan terputus dari semua amalnya, tidak bisa kerja lagi, dia nggak bisa beribadah lagi, kecuali dengan 3 hal. Itu semua adalah ibadah yang disifati jariyah atau mengalirkan amal pahala ketika dia sudah meninggal. Akan tapi pahalanya terus mengalir. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang terus dimanfaatkan sehingga pahalanya terus mengalir. Kemudian yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, dia pernah mengajarkan sebuah ilmu, kemudian ilmunya dimanfaatkan. Atau yang ketiga, awaladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Taib, pasangan, istri atau suami cinta kepada pasangannya, maka dia doakan suaminya atau istrinya agar doa ini betul-betul bermanfaat untuk orang yang sudah tidak bisa lagi beramal di sana. Kemudian kalau seandainya orang yang masih hidup ingin pula melakukan kebaikan yang bermanfaat, mengirim pahala, maka dia cari amal yang memang betul-betul ada dalilnya yang bisa sampai. Ya, seperti contohnya dalam hadis, seorang wanita bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seorang laki-laki, sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna ummi infalatat nafsuha, ibuku tiba-tiba meninggal, wa adhunnuha in takallamat tasaddaqat, aku yakin apabila ibuku bisa diberi kesempatan untuk berbicara saja dia akan bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah dia akan mendapatkan pahala apabila aku bersedekah untuk beliau? Maka kata Nabi SAW, na'am, iya. Ini menunjukkan bahwa sedekah dapat mengalirkan pahala. Kita niat sedekah, ada uang, entah itu dari warisan atau entah dari uang kita sendiri, kita niatkan, kita masukkan ke masjid, kita berikan anak yatim, orang miskin yang membutuhkan dan sebagainya, kita niatkan pahalanya untuk orang yang kita cintai. Ini sampai insya Allah. Kemudian termasuk diantaranya haji dan umrah badal. Ini bisa sampai. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang orang yang membadalkan haji atau membadalkan umrah. Ya, umrah ini diambilkan dari hukum badal haji dan pahalanya akan sampai kepada orang yang dihajikan. Sehingga orang yang sedih sudah semestinya yang dia pertimbangkan bukan hanya perasaan saja sedih, kemudian update di medsos, oh kekasihku atau pacarku, sayangku atau suami, keluarga aku, ya. Akan tetapi doakan, dan doa orang yang jujur, yang sungguh-sungguh, bukan doa di dinding
medsos. Mohon maaf ayah, anakmu ini belum bisa berbakti, anakmu ini banyak durhaka, tidak ada manfaatnya. Ayahnya tidak akan bisa mendengar. Dan orang lain pun justru akan melihat dia imma iba atau hanya akan berkomentar saja. Dan bisa jadi sang penulis juga hanya ingin menunjukkan di depan para pembaca dan komentator. Dan ini bisa jadi tidak ada manfaatnya untuk orang yang dia sayang. Maka kita tidak menyarankan ketika ada orang yang cinta orang yang meninggal lalu dipandang cintaimu, ya, kalau semua orang yakin mau dikubur bersama, ya, maka tidak perlu yang seperti itu, tapi didoakan agar orang yang kita cintai betul-betul bisa lebih baik kondisinya daripada sebelumnya. Kemudian jangan sampai pula kesedihan itu proyeksikan dengan niyahah atau ratapan, karena ratapan ini adalah tindakan haram dan dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim mengatakan, arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrukunahun. Ada 4 hal yang akan dilakukan umat ini dari urusan dan kebiasaan orang Arab jahiliyah. Di antaranya adalah wan niyahatu 'alal mayyit, ratapan kepada orang yang sudah meninggal. Bahkan dalam hadis disebutkan an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un jarab. Seorang wanita yang meratapi orang yang sudah meninggal, dan ini disebutkan wanita karena kebanyakan orang yang meratap adalah wanita. Akan tetapi laki-laki juga sama hukumnya. Apabila dia meratapi dan belum bertaubat kepada Allah sebelum dia mati, maka Allah Azza wa Jalla akan hukum dia pada hari kiamat. Akan dipakaikan kepada dia baju terbuat dari besi sehingga panas, dan satunya baju yang terbuat dari bahan-bahan kasar yang bisa membuat kulitnya tersiksa. Sehingga ini merupakan dosa besar. Orang yang meratapi kematian, kemudian dia ragukan, nanti saya cari rezeki makan dari mana. Nah, ini adalah usaha yang bisa berhukum haram. Adapun ketika seorang ingat kemudian mendoakan tanpa melakukan ekspresi-ekspresi yang kurang bijak, insya Allah tidak mengapa. Ya, orang mendoakan, orang ingat, tidak mengapa. Bisa jadi kalau dia lupa malah dia tidak akan mendoakan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustadz, seperti itu Ustadz ya. Jadi lebih baik kita mendoakan atau bersedekah atau bagaimana, badal haji, badal umrah, barakallahu fiikum Ustadz. Dan ini sudah ada penelpon masuk, namun sebelumnya kami kita sama-sama mengingatkan kepada pemirsa, untuk kami mengajak untuk pemirsa semua ikut berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah Islam ini. Seperti di sini ada nomor rekening yang sudah tertera di Fatwa TV. Monggo. Barakallahu fikum. Dan sekarang coba kita sapa penelpon. Assalamualaikum Fatwa TV. Oh, barakallahu fikum. Taib. Terputus, nanti insya Allah kami masih tunggu kembali ya penelpon yang tadi. Afwan. Dari pertanyaan berikut dari Bapak Jeki, Ustadz. Bapak Jeki di Sambas, Kalimantan Barat. Bertanya seperti ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ayat. Ustadz, apakah boleh membaca sholawat pada tahiyat akhir hanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad dan tidak dilanjutkan karena sudah iqamah? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam. Yang dinyatakan rukun oleh para ulama ketika tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir adalah salawat itu. Adapun doa-doa setelahnya adalah sunnah. Seperti Allahumma inni a'udzubika min adzabi al-qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian ada doa lain, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada lagi doa lain, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni
antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta, dan doa-doa lainnya, karena Nabi SAW mengatakan tsummal yad'u ba'du bima syaa. Setelah dia tasyahud, dia bersalawat, dia juga mengucapkan hamdallah, ya, memuji Allah, maka hendaklah dia berdoa semau dia. Nah, ini semua sunnah. Ya. Kan, tapi yang rukun yang disebutkan oleh para ulama adalah salawatnya. Dan salawat bermacam-macam. Ada salawat Ibrahimiyah, dan itu yang lebih sempurna. Ada pula salawat biasa. Sehingga apabila ada orang melakukan salawat yang paling ringan, wallahu a'lam, itu dibolehkan. Akan tetapi jelas kalau seandainya dia dalam sholat, maka dia dianjurkan untuk melaksanakan salawat yang sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mudah-mudahan tidak mengapa ketika dia meringkas salawatnya. Kemudian apabila dia mendengarkan iqamah itu, lalu dia prediksi apabila dia lanjutkan bacaannya, dia masih bisa mendapatkan rakaat itu, maka dia laksanakan saja. Dia selesaikan sholatnya sampai selesai, setelah itu baru dia mengikuti imam. Akan tetapi jika seandainya dia tidak cukup waktunya untuk mengejar ketertinggalan karena sudah iqamah, dia baru di rakaat kedua bagian awal misalkan, maka tidak perlu pusing dia, tinggal dia membatalkan sholatnya dan dia pindah ke sholat fardu bersama imam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi fatwa dari antum kepada Bapak Jeki. Berikutnya, pertanyaan berikutnya datang dari Rian Adiputra. Rian Adiputra di Semarang, Jawa Tengah. Bertanya seperti ini, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Ayat, semoga Ustadz diberikan keberkahan oleh Allah. Izin bertanya, saya bekerja di pom bensin Ustadz, yang di mana pom bensin tersebut adalah pom mini. Ya, pom mini lagi ngetren sekarang, bertaburan di mana-mana. Yang terkadang harus bekerja sendirian dan tidak ada teman yang menggantikan. Ada kendala yang saya alami, terkadang saya sedikit mengalami kesulitan untuk bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Apalagi di waktu asar Ustadz. Bahkan untuk menutup pom saja saya kesulitan karena banyaknya antrian di sekitar waktu asar yang paling banyak. Terus bolehkah saya menjamak sholat di waktu asar tersebut di waktu zuhur atau di waktu maghrib ya Ustadz? Mohon petunjuknya, jazakallah khairan. Iya. Yang pertama, kita harus pahami bahwa yang memberi rezeki kita adalah Allah. Ini pernah kita jawab pada sebuah pertanyaan, bahwa yang memberi rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyukupkan rezeki kita, rezeki keluarga, rezeki anak dalam berbagai bentuk, entah itu rezeki yang dibutuhkan badan maupun rezeki makanan, kesehatan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar kita bisa merealisasikan ibadah. Maka tidak boleh seorang terbalik, untuk mencari rezeki dia tinggalkan ibadah. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak ingin, kata Allah, kepada mereka agar mereka bayar atau memberi rezeki kepadaku, dan aku tidak ingin mereka memberi makan aku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah lah yang memberi dan maha pemberi rezeki dan memiliki kekuatan yang sekuat-kuatnya. Sehingga harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih kuat, yang lebih kaya untuk menjamin kita semua. Tidak boleh kita tinggalkan ibadah itu karena kebutuhan dunia. Tidak ada alasan karena kerja, karena sedang sibuk dan sebagainya, akhirnya sholat yang kita korbankan. Tidak pantas sekali. Kalau seandainya Allah mau, bukan Allah mampu, Allah jelas mampu. Tetapi jika seandainya Allah mau untuk memberi kita pelajaran, untuk membuat kita jera, satu hari kita dibuat sakit, tidak bisa bernafas, kita akan kelimpungan dan kita tidak bisa bayangkan bagaimana keadaan kita. Kerjaan akan kita tinggalkan. Iya. Maka ini harus kita ingat dengan betul. Kalau seandainya Allah mau akan menghukum kita, itu sangat mampu sekali. Maka nasihat untuk kita sendiri dan juga seluruh kaum muslimin, jangan terlalu meremehkan, bahkan menganggap bahwa orang yang harus sholat tepat waktu atau orang yang selalu mengingatkan dikatakan orang keras dan sebagainya. Justru itu adalah kewajiban.
yang harusnya semua orang melakukan. Yang kedua, jamak sholat. Jamak sholat atau menggabungkan adalah syariat yang ditujukan untuk memberikan keringanan. Dan tentunya ada ketentuannya. Maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Tidak bisa dirubah. Isya dengan subuh, atau subuh dengan zuhur, atau asar dengan maghrib. Sudah ada rumusnya. Kemudian para ulama juga mengatakan keringanan itu tidak boleh diringan-ringankan. Artinya dianggap remeh dan sepele sehingga orang dengan mudahnya bermain. Hanya gara-gara dia malas untuk meninggalkan pekerjaan, jamak terus, tidak boleh. Ya. Kecuali apabila orang itu punya uzur berupa perjalanan jauh. Pekerjaan dia sebagai pelaksana servis perjalanan, layanan pekerjaan dan transportasi, maka tidak mengapa, karena bukan pekerjaan dia yang menentukan, akan tetapi karena uzur safarnya membuat dia boleh untuk jamak dan qasar sekalian. Adapun orang yang bekerja di tempatnya sendiri dan dia lakukan terus-menerus, maka ini tidak sepantasnya menjamak gara-gara pekerjaan. Kecuali kalau memang dalam kondisi yang super darurat, dia tidak bisa untuk meninggalkan. Kalau seandainya ditinggalkan akan bahaya. Contoh dokter, seandainya dia harus mengoperasi pasien dalam waktu yang panjang, ya 10 jam, sehingga akan melewati 2 waktu sholat, maka dia bisa jamak karena memang itu tuntutan. Kalau dia operasi kemudian ditinggalkan untuk sholat, bisa jadi mati itu pasien. Demikian pula orang yang menjaga listrik atau mesin, sehingga kalau ditinggalkan khawatir meledak dan sebagainya, itu urusan lain. Penjaga keamanan, kalau seandainya ditinggalkan bisa jadi tawuran dan sebagainya, maka mereka masih mending kalau seandainya menjamak karena tugas darurat. Adapun orang yang tugas biasa dan rutinitas keseharian dia ingin menjamak setiap hari, maka ini tidak pantas. Bahkan ada kesan meremehkan sholatnya. Kemudian untuk mengatasi maka perlu ketegasan. Sudah lama seorang bekerja, kurangkah dia untuk mengumpulkan hartanya, dan tidak cukupkah dia untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Artinya hanya untuk meninggalkan waktu sedikit untuk sholat tidak bisakah? Ya, kalau seandainya dia harus piket dengan kawan atau dia katakan tidak ada kawan, sholat di situ sudah. Sholat di situ. Dan subhanallah, justru ketika ada pekerja yang memberikan layanan tidak sholat, maka akan memfasilitasi orang-orang yang tidak sholat untuk terdukung tidak sholat. Bisa jadi orang yang antri di situ adalah orang-orang yang muslim. Mereka tahu mereka harus sholat, akan tetapi mereka jadi tidak sholat ketika tempat itu ada antrian yang dilayani. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil sisi positif dan pelajaran dari beberapa tempat yang saya pernah lihat di Saudi. Semua pom bensin ketika waktu azan mereka tutup. Pintu masuknya ditutupi, waktu sholat. Dan mereka akan terlihat menggelar, memang mereka tidak pergi. Di Arab Saudi rata-rata pom bensin pasti akan ada bengkelnya, kemudian ada tokonya. Maka itu sudah menjadi kebiasaan di sana. Maka begitu azan dikumandangkan, akan ada pula orang-orang yang mengingatkan dari lembaga amar ma'ruf nahi munkar agar mereka segera bersiap untuk sholat. Maka semua toko ditutup. Kemudian yang ada di pom bensin itu menutup semua tangkinya, lalu mereka pasang ada semacam bukan banner, akan tapi hanya kardus atau besi saja, waktu salah begitu. Lalu mereka gelar tikar. Mereka salat di situ. Terkadang ada beberapa masjid sudah duluan selesai. Kemudian mereka datang ke tempat itu, ternyata orang-orang masih salat. Maka mereka tunggu di luar. Kemudian setelah selesai baru mereka masuk. Nah, maka ini justru menjadi teladan dan mengingatkan orang-orang yang antri itu agar mereka tahu ini waktu sholat. Kalau perlu kalian mau ikut sholat sekalian sini silahkan. Seperti itu. Maka dia bawa misalkan sajadah kardus atau tikar. Jika waktu sholat sebentar, saya pengen sholat dulu. Seperti itu. Kalau memang dia pengen cari pom bensin yang lain silahkan. Akan tetapi tidak sampai membuat kita dirugikan dengan pekerjaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya Ustaz ya. Jadi barangkali karena si pegawai POM itu sholat, jadi wah mumpung lagi sholat, saya sholat juga gitu. Barangkali begitu ya Ustaz ya. Yang pembeli tersebut jadi ikut Ya, sadar. sholat.
Iya, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaan berikut datang dari Emma Kurnia di Bandung, Jawa Barat. Begini bunyinya. Bismillah. Ustadz Hafizakumullah. Semoga Allah merahmati para ustadz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin. Afwan Ustadz, apakah boleh mengadakan kajian outdoor dalam kurung di luar ruangan tanpa hijab bagi para pemula untuk menarik minat mereka mengaji? Karena bila diajak langsung ke kajian yang langsung tertutup dengan hijab, dalam kurung dengan hijab, mereka segan Ustadz dan merasa belum malu gitu maksudnya. Tujuannya semoga perlahan-lahan mereka bisa diarahkan ke kajian sunnah yang semestinya. Syukuran sebelumnya, jazakumullah khairan. Mohon nasihatnya. Baik, jazakumullah khairan. Ketika kita membicarakan tentang uslub atau metode dalam menerapkan dakwah, mengajarkan kepada orang mengenalkan Islam, memang kesannya adalah bebas dan agak leluasa selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Termasuk Wallahu a'lam mengadakan kajian di tempat terbuka. Apa yang menjadi larangan dan dampaknya? Wallahu a'lam tidak mengapa seorang mengadakan pengajian di luar gedung seperti di taman, kemudian di parkiran misalkan kalau memungkinkan, atau mengadakan kajian di tempat terbuka seperti tempat-tempat untuk berkumpul dan sebagainya. Akan tetapi tadi disebutkan tidak ada hijab, tidak ada batas antara laki dan perempuan sehingga bercampur begitu untuk menarik orang-orang agar terbiasa pengajian. Kalau seandainya itu yang dimaksudkan sehingga orang bebas untuk melihat lawan jenisnya, maka tidak boleh. Alasan apapun tidak boleh, bahkan sekalipun dia memiliki alasan untuk mengajak orang agar tertarik pada pengajian. Bisa jadi dia tertarik ke pengajian yang bebas seperti itu, dan sama saja akhirnya dia tidak mau mengaji di masjid karena membosankan, formal dan sebagainya. Dan bisa jadi keberkahan dakwah kita akan terganggu. Dakwah ini kita sampaikan secara benar. Adapun masalah diterima atau tidak itu serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Para nabi ada yang hanya memiliki umat 1-2 orang, bahkan beberapa orang saja 3-9 saja pada hari kiamat nanti. Akan tetapi tetap saja para nabi mendakwahkan tauhid, mendakwahkan syariat sesuai dengan arahan dan wahyu Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Kan tapi tetap dikatakan dalam Al-Quran, فَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ, yang beriman hanya sedikit. Maka hasil itu diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara kita sampaikan dengan cara yang benar. Selama cara yang kita laksanakan tidak bertentangan dengan syariat, silahkan. Akan tetapi jika seandainya cara itu hanya ingin menggapai suara banyak, kemudian mencari kerelaan manusia, maka bisa jadi agama ini akan kita kikis sedikit demi sedikit. Sekarang outdoor, terbuka tanpa hijab, nanti musik karena mereka terbiasa untuk mendengarkan musik. Dakwah Islami lah, pakai musik Islami, biar mereka tertarik untuk Islam dulu. Kemudian nanti ada juga pakai joget-joget, atau ada pakai remi Islami dan sebagainya. Maka kita khawatir cara-cara yang seperti itu akan mencoreng kebaikan dan kemurnian Islam. Intinya, kalau seandainya bisa dikondisikan kajian di luar, silahkan. Tetap semuanya dalam koridor syar'i dan tidak ada pelanggaran syariatnya. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Jadi jangan sampai melanggar syariat. Barakallahu fikum. Dan ini sudah ada penelpon masuk, kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ini Pak, saya mau nanya. Dari Bapak Jalal di Riau, betul ya? Iya betul. Silakan Bapak Jalal. Apakah menurut sunnah orang yang wirid habis salat itu menurut sunnah atau tidak? Wirid habis sholat. Wiridnya seperti apa Bapak? Ya kadang-kadang kalanya dikuat-kuatkan, dijaharkan. Gitu, spirit sehabis sholat. Sholat fardu ya Pak ya? Iya sholat fardu. Ya, itu saja pertanyaannya Bapak Jalal? Itu saja.
Baiklah, insya Allah Makasih. dijawab oleh Ustadz ya. Barakallahu fikum. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Pak Jadal. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Dan Ustadz seperti itu pertanyaannya Ustadz, bisa di-copy ya Ustadz ya. Barakallahu fikum. Fadal. Iya. Yang pertama, zikir setelah sholat sunnah. Zikir setelah sholat merupakan sunnah yang pahalanya besar, bahkan bisa membuat orang mendapatkan pahala yang banyak, bisa mengalahkan orang yang sudah dulu banyak amalnya, bisa meninggalkan orang-orang yang belum dapat pahala sama sekali. Zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, kemudian baca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu semua adalah sunnah. Itu semua adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpahala. Pertama. Kedua, mengeraskan suara juga merupakan sunnah. Karena kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna raf'as sawti bidzikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubati kana ala ahdi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan mengeraskan suara setelah sholat dengan berzikir dulu ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu juga sunnah. Akan tetapi yang tidak ada nukilannya adalah ketika doa dan zikir itu dilakukan bersama-sama. Itu yang tidak ada keterangannya. Tidak pernah dinukil dari sahabat satupun, entah itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf, kemudian para sahabat lainnya yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam habis sholat selalu memimpin doa zikir berjamaah. Karena itu adalah rutinitas. Bukan hanya tiap hari, bahkan tiap hari 5 waktu. Tetapi ternyata tidak ada yang menukil bahwa Nabi SAW mengadakan zikir secara berjamaah. Maka masing-masing melakukan zikirnya sendiri-sendiri. Dalam sebagian mazhab, zikir berjamaah dibolehkan. Ini dalam mazhab Syafi'i, dibolehkan apabila tujuannya untuk mengajarkan. Dengan demikian, apabila sudah diajarkan, hendaklah orang yang tahu ini berzikir sendiri-sendiri. Bukan terus-menerus berzikir berjamaah seperti itu. Maka kita biasakan keluarga, kaum muslimin, kawan-kawan, dan jamaah masjid untuk menghafal itu. Itu bukan tugas anak TPA maupun anak SD dan TK. Akan tetapi orang tua pun yang mereka butuhkan tiap hari untuk menghafal zikir. Jangan hanya menghafal harga pasar saja, itu kapan ada diskon, ada pembagian sembako, dan tapi itu zikir itu dihafalkan. Dan pengajian ketika membahas tentang zikir itu penting. Jangan dianggap pengajian tentang zikir, mengupas maknanya, menghafalkan lafadznya adalah pengajian terbelakang. Tidak. Sebagian orang lebih suka ketika pengajian itu, wah judulnya, banyak pengikutnya, lucu materinya, kemudian viral pula materinya. Maka kita perlu mempelajari apa yang kita butuhkan tiap hari, termasuk zikir setelah sholat, bacaan dalam sholat, itu dibaca, dilatih, agar nanti semua anggota masjid sudah tahu dan bisa dikembangkan zikir sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi pengajian yang membahas tentang zikir, lafaznya, artinya itu bagus ya saya, bagus ya saya. Bagus. Bagus ya. Jadi tidak hanya pengajian yang lucu-lucu gitu. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah dengan jawaban antum kepada Bapak Jalal tadi yang datang dari via telepon mentuntaskan acara kita di sore hari ini Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallah khairan atas waktu yang diluangkan dan ilmu yang sudah di-sharing, sudah dibagi-bagikan kepada kita dengan sabar, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Barakallahu fikum, cukup banyak yang antum sudah bantu ini kepada mereka yang bertanya di website maupun di telepon. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga pekan depan Allah mudahkan kita bisa bertemu lagi di acara yang sama ya Ustaz ya. Amin, amin. Iya, barakallahu fikum. Bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Silakan. Baik, alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah sudah selesai acara ini. Semoga Allah mudahkan di pertemuan kita minggu depan. Tapi sebelumnya kami mengajak sekali lagi untuk pemirsa bersama-sama berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah Islam yang kami rintis bersama para asatidz Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Berikut nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca Anda. Barakallahu fikum. Ya, kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallah khair.